saudara. Sekali lagi shalom, boleh saya lihat lambaian tangannya. Selamat pagi, selamat datang kembali ke tempat ini bersama dengan kami GBI Alam Hotel di sesi yang pertama. Boleh saya lihat senyum-senyum orang yang diberkati, boleh kasih senyum kiri kanannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati pikiran kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Kami merasakan dan mengakui itu semua Tuhan karena anugerah kemurahan-Mu. Kami ada berada sampai hari ini Tuhan. Kau tetap memberi kami keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata kami terima dan kami akui Tuhan. Kau tetap memberi kami napas hidup, kesehatan tubuh, jiwa, raga kami yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan. Sampai di akhir bulan Februari ini Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu nyata kami terima Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan. Di hari Sabat-Mu, di hari yang kudus bagi kami Tuhan. Kami datang sujud di kaki salib-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu terjadi bagi kami. Semua sidang jemaat-Mu. GBI Alam Hotel Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Nyatakan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan. Untuk kami percaya damai sejahtera sukacita ada di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu terus bertambah-tambah kepada kami Bapa di surga. Engkau melihat rencana-rencana kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga kami Tuhan, untuk minggu ke depan Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu terjadi bagi kami. Kau buat berhasil dan beruntung kami di dalam keluarga kami masing Tuhan Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, sumber pengharapan kami di muka bumi di dunia ini Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Awi Gunawan. Berkati mulut lidahnya Tuhan, berkati hati pikirnya dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Engkau juga mengetahui hati pikir kami supaya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bawa menjadi dasar hidup kami firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, ibadah sesi pertama kami serahkan kepadamu Tuhan. Ibadah sesi kedua juga kami serahkan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih, kami juga sepakat Tuhan berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Dari pemimpin yang telah Kau pilih Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, para gubernur sampai kepala lingkungan sendiri Tuhan, kami serahkan kepadamu. Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau ya Tuhan Yesus, untuk menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan kami serahkan kepadamu. TNI dan Polri kami serahkan kepadamu Tuhan. Mereka mendapatkan hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mengetahui Tuhan program-program pemerintah yang sudah berjalan. Kau berkati Tuhan. Kau pulihkan ekonomi Indonesia, Kau pulihkan kesehatan Indonesia, Kau pulihkan pendidikan Indonesia, Kau pulihkan pertahanan dan keamanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga program tahun 2024 Tuhan, di mana Indonesia akan memilih presiden, wakil presiden, gubernur, sampai kepala-kepala desa Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan, karena Engkau sudah mengetahui siapa yang terpilih. Kau jamah seluruh umat manusia
masyarakat untuk memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu ya Bapa. Berkati pertahanan keamanan Indonesia. Keamanan ini kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami juga sepakat berdoa untuk para pemimpin rohani kami, seluruh denominasi gereja yang ada di dunia, khususnya Indonesia Tuhan, bersatu sesuai dengan kehendak-Mu. Amanat agung yang akan dilakukan mereka, seluruh hamba-hamba-Mu, para pemimpin rohani Tuhan, para pemimpin gereja Tuhan, apapun denominasinya Tuhan, khususnya Tuhan gereja GBI Medan Pelajar Tuhan, NDP, para pemimpin yang Kau berkati, dari pemimpin pusat Bapak Pendeta Insinyur Niko Harjo, Kau berkati keluarganya, berkati kesehatan, panjang umurnya Kau berkati, pelayanannya Kau berkati Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, pembina gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan kami serahkan kepadamu. Begitu juga seluruh jajarannya Tuhan. Program-program dari GBI Medan Pelajar untuk membangun 100 gereja Tuhan. Kami percaya hikmat-hikmat marifat dari surga Kau berikan kepada Bapak Pendeta Bambang Yonan dan Pak Edi Premle Tuhan. Kami percaya Tuhan, bertumbuh gereja-gerejamu, tempat-tempat ibadah di seluruh Sumatera Utara Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau berkuasa, Engkau berkarya bagi bangsa Indonesia, bagi gereja-gerejamu Tuhan. Kami percaya pertumbuhan terjadi, tidak dilarang, tidak ada hambatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan, kami serahkan kepadamu, ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami siap mendengar firman-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hati, kita menyembah yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami datang kembali dengan kerinduan kami Tuhan. Dengan rendah hati kami menghampiri Engkau. Murnikan motivasi kami datang pagi hari ini. Biar semua yang terbaik, biar semua yang mulia hanya untuk bagi kemuliaan-Mu Tuhan.
ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Kami belajar mencintai-Mu ya Tuhan. Ora bakasya bayara 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 bayara. Ajar kami untuk mengucap syukur. Syala bayara 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 bakasya la 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 la.
Tuhan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh tidak berkesudahan bagi kita, amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan kembali shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, boleh lihat tambahan tangannya. Haleluya. Kami rindu menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah sesi yang pertama. Boleh lambaikan tangan. Selamat datang kepada Ibu, kami ucapkan puji Tuhan, kita mau tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Sebab Alkitab berkata Dia menjamin kehidupan kita, bahkan keturunan kita pun ada dalam penyertaan Tuhan, amin. Berapa banyak engkau yang percaya Dia hadir dan menyertai hidup kita. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bersama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorak tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cintanya nyata, besar cinta.
Tuhanmu, Yesusmu yang kau sembah sungguh dahsyat. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita tundukkan kepala bersama. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Tuhan memberkati, biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami bawa hati dan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu mengurapi kami. Kami mau duduk diam, kami mau menangkap isi hati-Mu. Belajar untuk mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya. Bersama-sama katakan amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri kembali dalam hadirat Tuhan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan, pagi ini hati kami limpah dengan syukur. Hanya oleh karena perkenanan-Mu ya Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini pagi ini. Kami bersyukur untuk kekuatan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami.
Pagi ini ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, biarlah Engkau menjelajahi setiap hati yang ada di tempat ini. Kami mau pakai hati dan hidup kami sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk lebih dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pagi ini Tuhan, apa yang kami bawa, apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu, kiranya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Semuanya boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Ralamata karala nama sanda. Ria ralabata karala nama rala nama rala. Pagi ini kami berdoa, Tuhan mari curahkan pengurapan-Mu. Perbaharui pengurapan-Mu atas setiap kami. Ralaba 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 ralaba. Ria ralama ralama ralaba 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 ralaba. Tambah-tambahkan kekuatan bagi setiap kami. Pulihkan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Segarkan kami di dalam hadirat-Mu. Ralaba 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 ralaba. We need you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami pagi ini ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Ajari kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat semua rencana Tuhan, semua janji Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada yang tidak digenapi, tapi semuanya jadi di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar dengan cara yang paling sederhana boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi setiap kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid. Kami boleh mendengar dengan baik. Kami boleh taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Bapa, terpuji nama-Mu. Ini hormat kami, ini syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati pagi ini bersama dengan saya kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, shalom bagi kita. Shalom. Seberapa banyak Anda yang diberkati oleh Tuhan di sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah, saya percaya memasuki minggu yang baru, bahkan bulan yang baru yang ada di depan kita. Nah, saya percaya ada berkat yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di bulan Februari ini, maka Tuhan kemudian menuntun kita gerejanya untuk berjalan di dalam tema yang baru, masih berhubungan dengan keluarga, yakni keluarga yang diberkati dan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita ini tidak bisa membagi atau memberi sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang tidak ada pada kita. Kita hanya bisa membagi, kita hanya bisa memberi sesuatu yang sudah ada pada kita. Nah, sebelum kita bisa menjadi keluarga yang memberkati orang lain, maka terlebih dahulu kita harus belajar menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Anda setuju dengan saya? Nah, Mother Teresa, Bunda Teresa, dia pernah membuat sebuah pernyataan yang sangat indah. Mother Teresa pernah berkata begini, "If you want to change the world, go home and love your family." Kalau kamu ingin mengadakan atau melakukan perubahan yang besar terhadap dunia ini, pulanglah ke rumah dan kasihilah keluargamu. Banyak orang ingin melakukan perubahan yang besar. Banyak orang ingin melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Banyak orang ingin memberi dampak kepada orang lain. Tetapi segala sesuatunya itu dimulai dari keluarga kita.
Kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam rumah kita, kita belum menjadi berkat bagi keluarga kita. Sebelum kita keluar menjadi berkat bagi banyak orang, mulailah dengan terlebih dahulu menjadi berkat bagi keluarga kita. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, maka firman Tuhan mencatat, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Nah, dicatat di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyukai perintah Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia. Mengapa? Karena ayat 2 mencatat, keturunan mereka akan menjadi keturunan yang perkasa dan keturunan mereka itu kemudian akan diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau anak cucu kita itu diberkati oleh Tuhan? Nah, mulailah dari kita. Kalau kita kemudian hidup takut akan Tuhan, kita menyukai perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji, keturunan kita itu akan menjadi keturunan yang perkasa dan Tuhan akan memberkati mereka. Bahkan di ayat yang ketiga dicatat, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan akan tetap mengikuti mereka untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Dan janji ini Bapak Ibu Saudara, ini dijadikan, digenapi ya dalam kehidupan daripada keturunan Daud yang bernama Salomo. Salomo kita tahu di dalam Alkitab itu adalah seorang raja yang perkasa. Seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang diberkati Bapak Ibu Saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat yang dia peroleh maka Salomo dia mengelola kerajaannya. Dia mulai mengatur rakyatnya. Dengan hikmat yang sama, Salomo kemudian mengumpulkan begitu banyak harta kekayaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa Salomo di dalam kehidupan keluarganya ya tidak sebaik di dalam dia mengelola kerajaannya. Kita tahu Salomo begitu banyak mempunyai istri. Nah, tetapi di dalam kehidupan dia, di dalam dia berkeluarga Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Nah, apa yang kemudian Tuhan berikan? Hikmat seperti apa yang Tuhan kemudian nyatakan mengenai keluarga? Nah, saja kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Maka Alkitab mencatat demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, Alkitab mengajar kita di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, untuk membangun rumah tangga, untuk membangun yang namanya keluarga, tidak hanya dibutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Tetapi ada 3 hal yang dibutuhkan untuk kita membangun sebuah keluarga. Nah, ayat ini kemudian mengajar kita bahwa kita membutuhkan yang namanya hikmat. Kita membutuhkan yang namanya kepandaian. Dan kita membutuhkan yang namanya pengertian. Di dalam kita kemudian membangun dan menjaga yang namanya keluarga. Nah, mengapa kita butuh ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara? Karena sebuah keluarga yang dibentuk dari sebuah proses yang namanya pernikahan. Itu bukan hanya berbicara tentang 2 orang. Satu pria dan satu wanita yang jatuh cinta dan kemudian menikah. Tidak sesederhana itu. Tetapi ketika sebuah pernikahan terjadi, maka ada 2 pribadi yang sangat berbeda. Itu kemudian coba disatukan Bapak Ibu Saudara. Dan proses pernikahan bukan hanya menyatukan kedua pribadi tersebut. Tetapi proses pernikahan juga menggabungkan, menyatukan 2 keluarga besar. Keluarga daripada pihak pria dan keluarga daripada pihak wanita. Dan saya percaya setiap keluarga itu punya begitu banyak perbedaan. Punya perbedaan cara pandang, cara pikir, kebiasaan,
adat istiadat, bahkan ada yang namanya perbedaan keyakinan. Dari sekian banyak perbedaan yang ada, maka potensi timbulnya gesekan itu ada. Nah, istri saya, Bapak Ibu Saudara, itu datang dari keluarga besar. Dari satu orang papa dan satu orang mama, maka lahir 14 anak. Dan istri saya adalah anak nomor 14, anak paling bungsu. Dia punya 8 orang abang dan 5 orang kakak. Nah, puji Tuhan, papa mertua saya masih sehat, masih kuat di usia 90 tahun. Tetapi mama mertua sudah dipanggil Tuhan. Dan 13 bersaudara lainnya semuanya masih hidup sampai dengan hari ini. Nah, keluarga daripada istri saya ini kebanyakan belum percaya kepada Tuhan. Saya dari latar belakang Kristen, ya, semua keluarga saya sudah percaya Tuhan, tetapi tidak demikian dengan keluarga daripada istri saya. Nah, saya ingat betul Bapak Ibu Saudara, dulu di awal ketika saya mulai menjalin hubungan dengan istri saya, nah maka ada penolakan dari keluarga, terutama abang-abangnya. Mereka tidak suka dengan saya, kenapa? Karena saya latar belakangnya Kristen. Dan setiap minggu saya datang ke rumah mereka, saya ajak adik mereka untuk pergi beribadah di gereja. Dan mereka tidak suka itu di awal-awal. Tetapi puji nama Tuhan, seiring berjalannya waktu, dengan sikap, dengan perilaku yang kita tunjukkan kepada keluarga mereka, maka perlahan tapi pasti keluarga mulai menerima keberadaan saya, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kami menikah. Dan di awal-awal pernikahan kami, Bapak Ibu Saudara, maka ada pergumulan. Mengapa? Karena kami yang dari keturunan Tionghoa, Bapak Ibu Saudara, setiap tahunnya, nah itu ada yang namanya ziarah kubur atau Chengbing. Nah, keluarga istri ini mereka masih di dalam kepercayaan yang lama, yang berbeda dengan saya. Nah, apa yang mereka lakukan? Maka setiap ziarah kubur, Chengbing, mendekati Paskah, maka mereka kemudian mulai sembahyang leluhur. Jadi ada leluhur, ada orang tua yang sudah meninggal, mereka sembayangi. Nah, mereka mulai memasak, Bapak Ibu Saudara. Mereka mulai masak dan makanan itu kemudian akan dipersembahkan, disembayangi kepada leluhur yang sudah meninggal. Nah, di awal-awal pernikahan kami, Bapak Ibu Saudara, maka kami diundang oleh papa mertua saya, kami diundang untuk datang ke rumah untuk makan siang bersama-sama. Nah, saya bergumul karena saya tahu kalau saya hadir makan siang di sana, semua makanan yang ada itu sudah pasti disembayangi. Dan sebagai orang yang lebih muda, sebagai menantu, pantang untuk menolak orang tua, apalagi sudah diundang kan begitu. Nah, saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan kemudian kami hadiri undangan itu, saya dan istri kami datang ke rumah papa mertua. Dan itu tengah hari, Bapak Ibu Saudara, sampai di sana mereka sudah selesai sembahyang dan mereka sudah mau makan siang. Nah, saya lihat di meja makan itu sudah begitu banyak makanan tersedia, sudah penuh meja makannya. Dan kemudian papa mertua ajak, ayo kita makan siang sama-sama. Kami datang, kami hampiri meja makan itu dan kami duduk, Bapak Ibu Saudara. Dan papa mertua, abang, kakak ipar, mereka mulai makan. Nah, saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Karena itu makanan begitu banyak di atas meja. Nah, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kemudian mulai bertanya kepada abang-abang yang ada di sana. Saya bertanya begini. Saya bertanya, ini makanan begitu banyak. Hampir penuh meja makannya dengan makanan. Nah, makanan sebanyak ini, apa tadi muat ditaruh di altar sembahyang? Saya lihat altar sembahyangnya kecil. Apa muat ini semua makanan taruh di sana? Nah, lalu abang yang paling kecil, abang nomor 8 kemudian menjawab, oh tidak. Tidak semua makanan ini disembayangi. Nah, yang ini tidak, yang ini tidak. Nah, yang ditunjuk tidak saya ambil, Bapak Ibu Saudara. Yang dia tunjuk tidak saya ambil. Dan itu yang kemudian kami makan. Nah, mengapa kita membutuhkan hikmat di dalam kita menjaga keluarga kita, Bapak Ibu Saudara? Karena adanya perbedaan di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa Tuhan mengajar kita. Untuk membentuk sebuah keluarga, untuk menjaga keutuhan keluarga, tidak cukup hanya dengan cinta dan kasih sayang. Tetapi kita membutuhkan yang namanya hikmat, kepandaian dan pengertian. Supaya
Ya, perbedaan-perbedaan yang ada itu kemudian tidak meruntuhkan keluarga kita. Amin. Nah, dari mana datangnya hikmat, kepandaian dan pengertian? Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 Alkitab mencatat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, jadi firman Tuhan mengajar kita, hikmat, pengetahuan dan kepandaian itu bukan datang dari tempat yang lain. Itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kemudian kita menjaga keluarga kita, supaya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak bisa menerapkan aturan daripada suami, kita tidak bisa menerapkan aturan daripada istri, kita tidak bisa menerapkan aturan daripada orang tua. Tetapi untuk kemudian menjaga keluarga kita, supaya keluarga kita diberkati, kita kemudian mesti menerapkan aturannya Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana cara Tuhan mengatur tentang keluarga? Nah, kalau kita kemudian perhatikan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, maka Alkitab mencatat dengan begitu jelas di dalam ayat ini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Inilah cara Tuhan mengatur tentang keluarga. Yang ketika kita mempraktekkannya, kita menerapkannya dalam keluarga kita, maka Anda akan melihat keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Nah, yang pertama, istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi dicatat di dalam Alkitab, istri tunduk kepada suami. Tunduk ya, bukan tanduk. Ya, kadang ada istri yang suka menanduk suami, Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab mengajar, istri harus tunduk kepada suami. Nah, memang istri itu diciptakan sebagai penolong bagi suami. Nah, biasanya yang namanya penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Dan memang seorang istri itu, saya akui, itu lebih hebat dari suaminya. Mengapa? Karena suami hanya bekerja, mencari nafkah. Tetapi istri hebat. Dia bisa mengurus anak, dia bisa mengurus rumah tangga, dia bisa mengurus keuangan keluarga. Semuanya dia urus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terkadang masalah tetangga pun bisa dia urus. Istri itu seorang yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Lebih hebat daripada suami. Tapi saya mau beritahu Anda, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita. Seberapa hebat pun Anda sebagai seorang istri, mungkin Anda punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dari suami Anda. Mungkin Anda punya latar belakang keluarga Anda yang jauh lebih berada daripada keluarga suami Anda. Atau mungkin Anda punya penghasilan usaha, pekerjaan yang jauh lebih baik daripada suami Anda. Tetapi dengar, Alkitab mengajar, seorang istri tetaplah istri dan istri harus tunduk kepada suami. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, mungkin ada yang berkata, Pak, bagaimana saya bisa tunduk kepada suami saya? Suami saya sudah berubah, Pak. Dulu dia sayang sama kami. Sekarang dia berubah, Pak. Dia berubah jadi tidak baik, dia berubah jadi kasar terhadap keluarga. Bagaimana kami bisa tunduk kepada dia? Nah, dengar baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Alkitab mengajar kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Perhatikan baik. Cara perempuan kudus berdandan, mereka bukan hanya memakai bedak yang tebalnya itu 6 cm. Ya, ada bedak dasar, ada bedak tengah, ada bedak atas, 3 lapis 6 cm, Bapak Ibu Saudara. Perempuan kudus berdandan bukan hanya bibirnya itu bukan merah merona lagi merah membara. Bukan.
Perempuan kudus berdandan bukan hanya alisnya itu harus melengkung ke atas 5 cm, bukan. Boleh-boleh saja berdandan seperti itu, tetapi Alkitab mengajar cara perempuan kudus berdandan adalah dengan cara bagaimana? Mereka menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Artinya, ibu-ibu dengar baik, Anda harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mungkin Anda tidak bisa mengubah suami Anda. Tetapi kalau Anda menaruh pengharapan Anda sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah suami Anda. Nah, dulu saya pernah FA di satu tempat di kota Medan, Bapak Ibu Saudara. Dan satu waktu maka family atau keluarga daripada ketua FA itu datang berkunjung ke FA itu. Dan ibu ini kemudian dia mulai cerita, dia mulai kesaksian tentang keluarganya. Dan apa yang dia sampaikan Bapak Ibu Saudara, dia mulai cerita bahwa dulu suaminya itu sayang sama dia, suaminya itu sayang sama keluarga. Tetapi ketika suaminya mulai diberkati oleh Tuhan, ya, suaminya seorang pengacara, dia diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, suaminya kemudian mulai berubah, mudah emosi, mudah marah, dan ketika dia mulai marah di rumah, dia kemudian mulai berlaku kasar. Dia suka banting barang dan kemudian dia pukul istrinya, Bapak Ibu Saudara. Istrinya sering dipukul ketika dia emosi dan pernah sekali istrinya itu dilempar kursi oleh suaminya. Sehingga sering kali dia luka-luka, lebam-lebam, tubuhnya memar semua. Dan sering dia mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya dia tidak tahan dan dia mulai kemudian terpikir untuk berpisah dengan suaminya, cerai. Dia datang di FA itu dan kemudian dia saksikan hal itu kepada kami. Maka kami mulai mendoakan ibu ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kami sampaikan, Bu, jangan menyerah, jangan bercerai. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Doakan suami ibu. Tuhan pasti bisa menjamah, Tuhan pasti bisa mengubahkan suami ibu. Dia pulang, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dia lakukan? Setiap malam dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan dengan berlinang air mata. Dia doakan suaminya. Dan tidak lama setelah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Suaminya tiba-tiba mendapat masalah di dalam pekerjaannya. Dia mendapatkan masalah yang cukup berat. Suaminya mulai frustrasi, mulai depresi. Dan dia teringat bahwa istrinya itu tiap minggu datang ke gereja. Lalu kemudian dia cari istrinya. Dan dia kemudian bertanya, "Ma, minggu ini kamu ke gereja enggak? Saya mau ikut kamu ke gereja. Saya mau cari Yesus. Mana tahu dia bisa tolong saya." Dan akhirnya minggu itu, suami ibu ini kemudian ikut istrinya pergi ke gereja. Dan mereka beribadah bersama-sama. Dan di dalam ibadah itu, suaminya kemudian dijamah oleh Tuhan. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan daripada suaminya itu mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan sampai dengan hari ini, kami boleh melihat keluarga ini beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin kita tidak bisa mengubah suami kita yang sudah berubah. Tetapi dengar, ketika kita mau menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan sanggup mengubah suami kita. Ibu-ibu katakan amin. Itulah cara perempuan kudus berdandan. Yang kedua, suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Firman Tuhan mengajar kita para suami, bagaimanapun keadaan istri kita, kasihilah mereka. Mungkin hari ini istri kita sudah berbeda, ya, tidak langsing seperti dulu, ya, mungkin sudah banyak baju yang tidak muat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apapun keadaannya, Alkitab mengajar kita, suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, ada seorang yang berkata, "Pak, saya sangat mengasihi istri saya, Pak. Kemana-mana saya selalu ajak istri saya, tidak pernah saya tinggalkan. Dan kalau kami keluar bersama-sama, saya selalu gandeng tangan istri saya dengan erat." Lalu seorang bertanya, kamu mesra sekali ya dengan istrimu ya?" "Oh, bukan soal mesranya, Pak.
Kalau saya kemudian keluar ke mall, ke pusat perbelanjaan, saya tidak gandeng tangan istri saya, dia akan keluyuran Pak. Dia masuk toko kiri, dia masuk toko kanan, toko depan, toko belakang. Dan kalau dia keluar dari toko, tidak pernah dengan tangan yang hampa. Selalu ada barang belanjaan. Oleh sebab itu saya tidak pernah melepaskan tangannya. Ada yang ketawa. Yang ketawa kalau bukan pelaku biasanya korban ya. Saya percaya bapak-bapak di tempat ini, suami-suami di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Semuanya mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sebagai suami, kita mau mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh? 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, Alkitab mencatat. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya, perhatikan, doamu jangan terhalang. Nah, bapak-bapak, para suami, seberapa banyak Anda yang mau doa Anda itu dijawab oleh Tuhan? Ayo, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Dengan cara apa? Kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mau mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh, Alkitab berjanji, Tuhan berjanji bahwa doa kita tidak akan terhalang. Dengan kata lain, setiap doa yang kita naikkan itu akan sampai di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Nah, ada orang yang kemudian membuat pernyataan ya seperti ini. Happy wife, happy life. Ya. Kalau istri berbahagia, maka kehidupan kita juga akan berbahagia. Kalau istri senang, kita juga akan senang. Nah, kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba praktekkan Bapak Ibu Saudara. Coba buat hati daripada istri Anda senang. Maka Anda pulang ke rumah, Anda akan lihat rumah itu akan selalu dalam keadaan bersih. Kalau Anda buat hati daripada istri Anda senang, Anda pulang kerja, Anda pulang ke rumah, selalu ada makanan yang enak tersedia bagi Anda. Nah, yang lain berkata begini, when the queen is happy, there will be a peace in the kingdom. Ketika seorang ratu berbahagia, maka akan ada damai sejahtera di seluruh kerajaan. Ketika hati seorang istri senang, maka percayalah, di rumah kita akan ada damai sejahtera. Tidak ada lagi repetan, tidak ada lagi omelan. Tetapi akan ada damai sejahtera di dalam rumah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai suami, kasihilah istrimu. Kemudian yang ketiga, sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau hari ini kita masih punya orang tua yang hidup bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, maka sebagai anak, Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16 Alkitab mengajar kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebagai anak, kalau hari ini kita masih punya orang tua, hormatilah mereka. Amin. Hormatilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Selagi mereka masih hidup bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau menghormati orang tua kita, Tuhan berjanji kita akan lanjut umur dan keadaan kita akan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ada yang berkata, Pak, orang tua saya beda, Pak. Saya kalau ketemu, saya selalu kalau bicara dengan orang tua saya, tidak bisa nyambung, tidak bisa lama-lama. Selalu kalau bicara dengan papa saya, selalu bicara dengan orang tua saya, kita akan kemudian berbeda pendapat dan akan ribut. Pak, orang tua saya beda, Pak. Bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya? Mama saya begitu cerewet, setiap hari itu saja yang kemudian dia sampaikan. Berulang-ulang dia sampaikan hal yang sama. Sehingga kami tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua kami. Nah, hari ini dengar baik setiap kita yang masih punya orang tua. Kalau hari ini kita punya orang tua ya, yang menurut kita dalam tanda kutip cerewet, yang setiap hari menyampaikan hal yang sama kepada kita, saya mau katakan berbahagialah. Berbahagialah. Ulangan pasal yang ke-6
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab mencatat, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya dulu menganggap orang tua saya itu cerewet dan saya kurang suka dengan itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Hampir setiap hari itu saja yang disampaikan. Ya, jangan telat tidur, jangan telat makan. Ya, jaga kesehatan. Itu saja setiap hari sampai kita bosan mendengarnya. Tetapi ketika saya mulai mengerti kebenaran tentang firman Tuhan, hati saya bisa bersyukur kalau saya punya orang tua yang seperti itu. Bahkan sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sudah berkeluarga. Setiap kali saya bertelepon, berkomunikasi dengan mama saya, selalu dia menganggap saya itu masih kecil. Dia sampaikan hal yang sama setiap kali bertelepon. Tapi sekarang saya berbeda Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur, saya menikmati ketika mama saya menasehati saya seperti itu. Dan saya berbahagia. Mengapa? Karena tugas kita sebagai orang tua, kita akan mengajarkan hal yang baik, hal yang benar berulang-ulang kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu hari ini kita masih punya orang tua yang seperti itu. Bersyukurlah, berbahagialah, hormatilah mereka. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai orang tua, apa yang kemudian harus kita lakukan? Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17, maka Alkitab mencatat dengan begitu jelas. Demikian firman Tuhan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tugas kita sebagai orang tua, didiklah anakmu. Nah, kami banyak menemukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang tua yang mulai melepaskan tanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk mendidik anak itu mulai kemudian dilepaskan oleh orang tua, papa dan mama, ayah dan ibu. Dan mereka mulai lemparkan tanggung jawab itu kepada siapa? Kepada kakek dan nenek. Kepada famili-famili yang lain, tante, bibi, paman. Bahkan ada yang kemudian melemparkan tanggung jawab mendidik anak itu kepada pengasuh, baby sister. Dan beberapa waktu yang lalu, saya dengar dari istri saya di sekolah anak. Nah, itu ada orang tua daripada teman sekolah anak saya dipanggil ke sekolah. Oleh karena anaknya itu sangat bandel dan tidak bisa diatur di sekolah. Dipanggil orang tuanya menghadap guru, wali kelas. Dan kemudian orang tuanya berkata begini kepada wali kelasnya. Loh Bu, saya sengaja sekolahkan anak saya di tempat ini supaya ibu yang mendidik anak saya. Supaya ibu yang kemudian bisa mengubah anak saya. Nah, ada orang tua yang salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Mereka kemudian menganggap tugas mendidik anak mereka itu bukan hanya tugas mereka, tetapi itu tugas daripada guru. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang tua, papa dan mama itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anaknya secara langsung. Mengapa? Karena seorang anak, dia tidak butuh figur kakek dan nenek. Dia tidak butuh figur tante, bibi, paman. Dia tidak butuh figur pengasuh. Yang dia butuhkan adalah figur seorang ayah dan figur seorang ibu. Karena dari seorang ayah, anak, dia akan belajar tentang yang namanya tanggung jawab. Dari figur seorang ayah, anak akan belajar tentang yang namanya kepercayaan diri. Dari figur seorang ayah, anak akan belajar tentang yang namanya kemandirian. Dan dari figur seorang ibu, anak akan belajar yang namanya disayangi, dikasihi, dilindungi. Seorang anak dia harus mendapatkan figur kedua orang tuanya secara lengkap. Kalau kita sebagai orang tua, kita mau mendidik anak kita secara langsung, anak kita itu mendapatkan figur seorang ayah dan figur seorang ibu secara lengkap. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika dia bertumbuh dewasa, ketika dia bertumbuh besar, dia akan mendatangkan ketentraman dan sukacita di dalam rumah kita. Nah, kami melihat Bapak Ibu Saudara,
ada banyak anak-anak yang tidak bertumbuh sebagaimana yang diharapkan orang tuanya. Nah, anak saya punya teman di kelasnya, dan anak ini Bapak Ibu Saudara teman daripada anak saya, kami lihat ya kelakuannya agak berbeda. Dia selalu mau menjadi pusat perhatian, dia tidak pernah mau kalah. Apa-apa dia selalu mau menang Bapak Ibu Saudara. Dan kalau tidak diperhatikan, dia akan cari perhatian. Jadi kalau di tempat umum dia tidak diperhatikan, maka dia kemudian akan mulai merengek. Dia kemudian akan mulai membuat kekacauan, keributan. Supaya apa? Supaya orang-orang memperhatikan dia. Dan kalau dia duduk, dia selalu mau duduk di tengah. Dia tidak mau duduk di samping. Nah, kami mulai telusuri keluarganya, kami mulai kemudian cari tahu tentang orang tuanya Bapak Ibu Saudara, dan kami temukan rupanya anak ini dia tidak mendapatkan cukup perhatian dari dalam rumahnya, dari kedua orang tuanya. Orang tuanya, papanya terutama itu sibuk bekerja. Sehingga tidak punya cukup waktu, tidak memberikan perhatian yang cukup untuk anaknya. Dan ketika anak ini dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, maka dia mulai mencari perhatian dari luar rumah Bapak Ibu Saudara. Anak-anak yang bertumbuh, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari dalam rumah. Mereka akan cari itu di luar rumah. Dan itu bahaya bagi anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak kepada kita, ayo didiklah anak kita. Sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa nanti, percayalah, mereka akan mendatangkan ketentraman dan sukacita di dalam rumah kita. Mereka akan bertumbuh menjadi anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan di dalam keluarga kita. Saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 3 hal praktis yang bisa kita praktekkan untuk menjaga keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, cepatlah untuk mendengar. Kalau orang tua kita mau bicara, suami kita mau bicara, istri kita mau bicara, anak-anak kita mau bicara, cepatlah untuk mendengar. Kalau suami kita mau bicara, istri kita mau bicara, anak-anak kita mau bicara, kita tidak memberikan telinga dan waktu kita untuk mendengar, mereka akan cari orang lain di luar sana untuk mendengarkan mereka. Dan itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Cepatlah untuk mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Ketika orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita mereka sedang bicara, jangan pernah potong pembicaraan mereka. Lebih lambatlah untuk berkata-kata. Biarkan mereka selesai berbicara, baru kemudian kita memberikan respon kepada mereka. Nah, saya pernah Bapak Ibu Saudara, ketika anak saya mau bicara, nah kami selalu berikan perhatian, kami selalu berikan waktu untuk mendengarkan dia meskipun dia masih kecil. Dia mau cerita tentang sekolah, tentang kelas, tentang teman-temannya, tentang gurunya, kami dengarkan. Tetapi pernah satu kali ketika dia sedang bicara, kami potong pembicaraannya Bapak Ibu Saudara. Kami sela pembicaraannya, dia berhenti. Dan ketika kami suruh dia lanjut, dia tidak mau lanjutkan lagi. Lebih lambat untuk berkata-kata. Jangan potong pembicaraan daripada orang yang sedang bicara kepada kita. Dan yang ketiga, lambatlah untuk marah. Mengapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan bukan memberikan amarah bagi kita untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita. Tetapi yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita, itu adalah hikmat, kepandaian, dan pengertian, bukan amarah. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan. Ada seorang yang bernama Desmond Tutu, dia berkata begini. You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Kita tidak bisa memilih siapa untuk menjadi keluarga kita. Tidak ada yang bisa memilih mau lahir di keluarga yang seperti apa. Tidak ada yang bisa pilih.
Karena keluarga kita itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Sebagaimana kita adalah anugerah Tuhan bagi keluarga kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa yang tinggal bersama-sama dengan kita di rumah kita? Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dengar baik, mereka adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jagalah, peliharalah, rawatlah anugerah Tuhan itu dengan baik. Ketika kita mau melakukan semua aturan Tuhan dalam keluarga kita, dengar baik, saya percaya berkat Tuhan akan turun dalam keluarga kita. Ketika Tuhan memberkati keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saja kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan, ini keluarga kami. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati keluarga kami ya Tuhan. Supaya keluarga kami boleh ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan biar oleh karena berkat-Mu atas keluarga kami, maka keluarga kami boleh diberkati untuk selama-lamanya. Kau memberkati keluarga lepas keluarga umat-Mu ya Tuhan. Berkati hubungan-hubungan yang ada dalam keluarga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Kalau ada masalah, Tuhan berikan hikmat, kepandaian dan pengertian bagi kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarga kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan turun berlimpah-limpah bagi keluarga kami. Pakailah keluarga kami sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk boleh terus menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan. Pakai keluarga di tempat ini Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Materaikan firman-Mu dalam hati kami dan berikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya anugerah-Mu terus turun atas hamba-Mu dan urapan terus Tuhan perbaharui. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami bawa kembali persembahan kami siang hari ini. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan
saudara. Mari kita bawa kembali persembahan kita. Dan kita juga akan menyaksikan warta untuk sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Di ibadah kami yang sesi pertama ya Tuhan, Tuhan melawat dan memberkati kami. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu yang sudah memuaskan, mengenyangkan setiap kami, mengajar setiap kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah dari tempat ini Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang mengasihi, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Pendeta Muda Awi Gunawan ya Tuhan, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati istri, anak, berkati pekerjaan, pelayanan, bahkan seluruh segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Di sepanjang ibadah yang pertama, Tuhan memberkati. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami, jikalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.